الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، بنا نبدأ دراستنا اليوم بقراءة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pembahasan kita tentang al-kinayah, yang mana al-kinayah ini adalah pembahasan ketiga dalam ilmu bayan. Pembahasan pertama tentang tasbih, yang kedua majaz, yang terakhir kinayah. Tasbih dan majaz sudah selesai pembahasannya. Hari ini kita akan bahas tentang kinayah. Kinayah itu di pertemuan sebelumnya mungkin sedikit kita singgung ya. Arti secara lugat dari kinayah itu apa. Meskipun yang dimaksud dari kinayah pada pembahasan ini dan pembahasan sebelumnya itu berbeda. Jadi kinayah itu ya simbol, melambangkan, menyimbolkan. Tuh. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin mudahnya itu kayak kiasan gitu. Penggunaan kata yang tidak terang-terangan. Penggunaan kata yang tidak terang-terangan. Nah, kalau dari segi sigot kinayah itu kan masdar ya. Dari kana, yakni, kinayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan bahas definisi kinayah menurut Balagiyin atau Bayaniyin, ulama bayan. Al-kinayatu lafdun utliqa wa urida bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradati dhalikal ma'na. Definisi dari kinayah adalah lafdun lafad utliqa, yang diucapkan, yang disampaikan. Apa lafad tersebut? Wa urida bihi, wa urida dan dikehendaki, bihi dengan lafad tersebut, apa lazimu maknahu, lazim, kelaziman maknanya, yakni bukan makna yang sebenarnya. Hampir sama kayak majaz, yang dikehendaki oleh lafad yang diucapkan itu bukan makna aslinya, tetapi makna lazimnya, makna yang menetap di situ, bukan makna aslinya. Meskipun ma'a jawazi iradati dzalikal ma'na. Di samping atau meskipun boleh juga menghendaki makna hakikat atau makna asli tersebut. Disinilah perbedaan kinayah dan majaz. Kalau majaz itu tidak boleh menghendaki makna asli. Karena ada qarinah dan qarinah yang mencegah ya. Dan tentunya alaqah dan juga qarinah yang mencegah untuk menghendaki makna asli. Itu kalau majaz. Kalau kinayah, andaikan dikembalikan kepada makna asli, itu juga boleh. Dan benar-benar saja gitu, maknanya benar. Pada pertemuan awal tentang ilmu bayan, saya sudah menyampaikan salah satu contoh, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah dia gigit jari, dia gigit jari, pipinya merah. Nah, itu dua contoh kalau saya tidak salah ingat yang pernah saya sampaikan. Gigit jari dan pipinya merah, pipi merah, itu merupakan contoh kinayah. Kenapa kinayah? Karena yang dimaksud oleh gigit jari dan pipi merah ini adalah lazim maknanya.
kelaziman maknanya atau makna yang menetap di situ, bukan makna sebenarnya. Meskipun kalau yang dikehendaki makna sebenarnya juga benar. Misalkan Fatimah itu pipinya merah. Maksudnya Fatimah itu malu. Dan memang ketika malu pipinya juga merah. Ya gitu, kemerah-merah. Contoh lain. Zaid itu gigit jari. Zaid itu gigit jari. Nah, ketika kita bilang Zaid gigit jari, ini yang dikehendaki adalah makna Zaid itu kecewa. Zaid itu kecewa. Atau Zaid itu menyesal gitu ya. Zaid itu kecewa atau Zaid itu menyesal. Jadi yang dikehendaki adalah lazim maknanya. Makna yang menetap pada lafadz gigit jari. Meskipun pada faktanya orang yang gigit jari itu memang ya karena menyesal gitu kan. Itu adalah kiasan dari orang yang menyesal. Ya sama kayak orang apa namanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Memberi lebih baik daripada meminta. Tangan di atas itu adalah kinayah dari memberi, dan kalaupun yang apa namanya dilihat dalam faktanya itu adalah tangan di atas, itu juga benar karena orang yang memberikan tangannya di atas kebanyakan, dan orang yang menerima atau orang yang meminta itu kan tangannya di bawah. Nah, itulah kinayah. Salah satu tujuan dari kinayah itu adalah untuk memperhalus supaya lebih beradab, lebih beretika. Ya, misalkan eh, untuk mengatakan mohon maaf berhubungan badan. Ya, orang Arab itu menggunakan banyak bahasa kiasan atau kinayah. Misalkan berkumpul, menyentuh. Nah, jadi berkumpul, ya, ini dari kata jamaah, ya, itu kiasan. Ataupun misalkan lamasa, menyentuh. Nah, itu juga termasuk kiasan. Atau untuk menyebutkan, mohon maaf, kemaluan. Orang Arab tidak langsung mengatakan kemaluan, tetapi apa? Sesuatu yang berada di antara dua dua paha, misalkan. Atau sesuatu yang berada di antara pusar dan lutut. Nah, itu adalah kiasan. Yang dimaksud adalah kemaluan. Tapi andaikan yang dikehendaki itu adalah makna sebenarnya, itu juga benar karena posisi kemaluan memang di situ. Oke. Sekarang kita akan membahas macam-macam kinayah. Kinayah ada 3 pada materi ini. Termasuk di Durusul Balaghah juga ada 3. Yang pertama, kinayah itu dengan sifatin. Kinayah dari sifat. Maksudnya, lafadz yang dijadikan, lafadz yang apa namanya, mengandung maksudnya makna lazimnya itu loh. Kinayahan sifat itu maksudnya makna lazimnya itu adalah sifat yang kinayahkan itu berupa sifat yang menetap pada mausuf. Perlu difahami bahwa sifat yang dimaksud di sini bukan sifat yang ada dalam pembahasan nahwu ya, bukan naat, itu bukan. Tapi sifat itu lebih kepada sesuatu yang melekat pada sesuatu yang lain. Sesuatu yang menjadi predikat dari sesuatu yang lain. Jadi tidak harus berposisi sebagai naat. Yang disebutkan
zatnya, yakni makna hakiki, tetapi yang dimaksudkan adalah sifat dari zat tersebut. Selanjutnya kinayah sifat terbagi menjadi dua. Ada kinayah qoribah dan kinayah ba'idah. Kinayah qoribah ini nanti yang juga disebut dengan isyarah atau ima, ya. Disebut dengan isyarah atau ima karena mudah dipahami. Sedangkan kinayah ba'idah, kinayah yang apa namanya, untuk sampai pada makna kinayahnya itu kita membutuhkan banyak wasaid atau perantara, maka disebut kinayah ba'idah dan disebut dengan talwih. Tuh, disebut dengan talwih. Jadi yang qoribah, yang dekat, itu disebut dengan ima atau isyarah. Sedangkan yang jauh disebut dengan talwih. Nah, seperti itu. Untuk kinayah qoribah, dan ini merupakan kinayah anis syifah, ya, yaitu kinayah yang perpindahan makna mukanna anhu kepada mukannabih tanpa melalui perantara. Contohnya, fulanun saubuhu tawilun. Fulan itu bajunya panjang. Fulan itu bajunya panjang. Nah, ini kinayah atau kiasan dari orang yang badannya panjang atau tinggi. Jadi tanpa penjelasan panjang lebar, tanpa wasaid atau perantara, kita bisa memahami kiasan ini secara langsung. Apa maksud dari kiasan ini? Yang dimaksud adalah seseorang yang berbadan tinggi. Fulanun saubuhu tawilun. Nah, itu yang saubuhu tawilun ini adalah sifatnya. Sifat predikat yang disematkan pada si fulan. Jadi sifat itu nggak harus naat dalam konteks ini. Baik, ini yang qoribah. Yang ba'idah adalah kinayah yang perpindahan maknanya dari mukanna anhu atau makni anhu kepada makni bih itu melalui perantara. Dan perantaranya banyak, ya, kalau ba'idah. Kalau qoribah itu kadang dengan perantara tapi sedikit, misalkan satu perantara gitu. Karena qoribah nanti juga terbagi lagi menjadi jaliyah dan khofiyah. Ini memang mudah difahami, tapi ada yang sangat mudah difahami, jaliyah jelas gitu, ya. Ada yang khofiyah agak samar. Nah, kalau ba'idah ini memang samar sekali, sangat samar. Untuk memahami makna kinayahnya, kiasannya, itu kita harus banyak wasaid atau wasitohnya. Perantara atau wasitoh wasaid di sini tidaklah seperti adat dalam tasbih. Kalau tasbih itu kan menggunakan adat, ya. Kalau kinayah ba'idah itu bukan dengan adat, melainkan dengan sebab atau peristiwa tertentu yang menghubungkan kedua makna tersebut. Contoh, juha yadubbu alal aso. Juha itu, berjalan dengan tongkat. Nah, yadubbu alal aso ini adalah kinayatun anis sifah. Karena itu adalah sifat berjalan dengan tongkat, itu sifat bagi juha. Maksudnya makna kiasan dari yadubbu alal aso, juha itu sudah tua. Bagaimana cara kita tahu kalau juha itu sudah tua? Nah, perantaranya atau wasaidnya itu panjang, yaitu karena orang yang sudah tua biasanya berjalan dengan menggunakan tongkat untuk membantu berjalan. Kayak gitu.
Nah, dulu pernah tuh di pertemuan awal ya, saya sampaikan contoh misalkan Zaidun kasirur romadi. Zaid itu banyak banyak abunya. Ini hampir sama dengan Juha berjalan di atas tongkat. Juha berjalan di atas tongkat karena eh, orang yang berjalan di atas tongkat itu menunjukkan kalau dia itu tidak kuat berjalan secara normal. Kalau tidak kuat berjalan secara normal, kemungkinan dia itu sudah tua. Sama kayak kasir Romat, Zaid itu banyak abunya. Banyak abu itu mengindikasikan bahwa dia banyak memasak, banyak membakar kayu bakar. Banyak membakar kayu bakar mengindikasikan bahwa dia banyak memasak. Banyak memasak itu mengindikasikan bahwa dia banyak tamu atau banyak memberi tamu gitu ya, memberi suguhan kepada tamu. Banyak memberi suguhan kepada tamu mengindikasikan bahwa dia itu orang yang dermawan. Jadi maksud dari Zaidun kasir romat, Zaid banyak abunya, itu adalah Zaid itu orang yang dermawan. Nah, untuk sampai pada makna Zaid itu orang yang dermawan, kita butuh wasitoh yang banyak. Nah, seperti itu namanya kinayatun ba'idatun. Baik. Yang kedua kinayatun an mausufin, kinayah dari mausuf atau yang disifati. Kinayah dari mausuf adalah kinayah yang makni anhunya berupa mausuf atau sesuatu yang disifati. Jadi lazim maknanya itu ada pada mausufnya gitu. Contohnya huwa harisun ala malihi. Dia itu penjaga hartanya. Dia itu penjaga hartanya maksudnya dia itu orang yang kikir. Dari mana kita tahu kalau dia orang yang kikir? Orang yang menjaga hartanya berarti orang yang tidak mengeluarkan hartanya, tidak memberikan hartanya kepada orang lain. Nah, orang yang tidak mau memberikan hartanya kepada orang lain itu diindekskan bahwa dia itu orang yang kikir atau pelit. Meskipun ya, saya sebenarnya kurang setuju nih dengan contoh yang ada di sini. Kalau menurut saya ini contoh dari kinayah anis syifah juga di harisun ala malihi ini loh. Ini kan bukan mausuf, ini sifat. Kalau mausuf, contohnya gini. Majami al-Adghani kalau di Durusul Balaghah ya contohnya. Majami al-Adghan itu adalah artinya ya tempat berkumpulnya atau berhimpunnya kedengkian. Tempat berkumpulnya kedengkian. Nah, ini adalah kinayah dari hati. Hati itu kan bukan sifat. Hati itu kan disifati, ya kan? Nah, ini contoh dari kinayatun ngan mausufin. Majami al-adghani. Ad-daribina bikulli abyadha mihdam. Mihdami watta'inina majami al-adghani. Dan orang-orang yang menikam tempat-tempat berkumpulnya kedengkian. Nah, tempat-tempat berkumpulnya kedengkian itu apa ya? Hati. Dengki itu kan adanya di hati. Dan yang terakhir kinayatun anisbatin. Kinayah anisbah adalah kinayah yang disebutkan sifatnya namun tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut, tapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan kemestian dari zat tersebut. Kinayah anisbah adalah yang makni anhunya
Mukana anhunya adalah lafad-lafad yang dikinayahkan. Yang, oh gini. Yang mukana anhu atau lafad-lafad yang dikinayahkan itu adalah mausufnya. Contoh, al-majdu yatba'u dhillahu. Kemuliaan itu mengikuti bayangannya. Nah, ini kan sebenarnya yang pas adalah kemuliaan itu dinisbatkan pada seseorang itu. Jadi bukan dinisbatkan pada bayangannya. Sebenarnya disandarkan atau dinisbatkan pada orangnya gitu kan. Kemuliaan yatba'u mengikuti dillahu bayangannya. Sifat al-majdu atau kemuliaan tidak disandarkan kepada orang yang memiliki sifat mulia, tapi disandarkan pada sesuatu yang berkaitan dengannya, yaitu bayangannya. Ya, itu kalau makna hakikatnya kayak gitu. Tapi yang dikehendaki lazim maknanya ya adalah nisbatul majdi ilaihi. Dia menisbatkan kemuliaan kepada orang tersebut. Nah, contoh lainnya al-majdu baina saubaihi wal karamu tahta ridaihi. Kemuliaan itu berada di antara dua bajunya Zaid. Dan kedermawanan itu berada di bawah selendangnya Zaid. Nah, ini yang dikehendaki adalah kiasan dari nisbatnya kemuliaan terhadap Zaid dan kedermawanan bagi Zaid. Kayak gitu. Jadi cirinya tadi udah disebutkan ya. Kalau kinayah nisbah adalah apa namanya? Yang disebutkan sifatnya namun tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut. Ada sifatnya tuh kayak kemuliaan, kedermawanan, tapi disandarkan bukan pada zat atau orangnya. Kayak gitu. Tapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan mestian dari zat tersebut. Dan kinayah nisbah ini mukanna anhunya, makni anhu, lafadz yang dijadikan kinayah itu loh. Itu adalah mausuf. Baik, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, bisa dipahami dengan baik. Berkah, amin Allah, amin. Sebelum kita akhiri, hal indakum soal. Kalau dalam bahasa Sunda gitu ya, kan ada yang dinamakan kumpul Ya, kebo. Kumpul kebo ya. berarti kimia juga ya. Kumpul kebo. Kumpul kebo. Kumpul kebo itu orang yang belum nikah sudah bersatu gitu, namanya kumpul kebo kalau di Sunda. Berarti itu juga kinayah. Ya, kayaknya ya, kayaknya ya. Banyak sih kalau kita mau banding-bandingkan ya. Bahasa Jawa juga ada, bahasa Sunda ada. Insya Allah di semua bahasa ada, cuman bahasanya aja yang beda. Ini pada kemana saja ada ya yang lainnya. Kenapa? Ini yang lainnya pada gak masuk. Iya, nggak tahu pada kemana. Ini kayak privat. Iya deh. Nggak tahu pada kemana. Mungkin karena kemarin apa namanya lebarannya belum selesai kali ya. Kayaknya belum buka itu, tidak buka grup kali. Bisa jadi tuh. Atau mungkin kumpul kebo itu bisa jadi juga tasbih yang dibuang salah satu tornya isti'aroh kayaknya ya. Jadi orang yang apa namanya? Ya itu menurut saya malah kumpul kebo. Kayak lebih pasnya bukan kiasan deh, tapi lebih ke isti'aroh ya. Jadi orang yang
belum punya status pernikahan, tapi udah bersatu. Iya, udah bersatu, itu layaknya atau laksana kebo yang berkumpul gitu, kayak hewan kan. Jadi Seperti kebo. hewan yang berkumpul. Kalau hewan kan memang nggak mengenal status pernikahan, kan nggak ada. Nah, menurut saya itu lebih kepada istiaroh ya. Ya. Baik. Oh, ini ada Akhi Abdul Qadir baru datang nih. Akhi Abdul, gimana kabarnya? Bahan. Sehat ya. Kita tinggal 3 pertemuan lagi loh. Ini tuh teman-teman ya. Jadi kayaknya 2 pertemuan ke depan ini kita pakai Google Meet, soalnya ada masalah tuh di Zoom-nya. Jadi nggak bisa rekam tuh Zoom-nya. Terbatas 40 menit, nggak bisa rekam. Jadi sementara mungkin kita pakai Google Meet kalau nggak ada info lebih lanjut. Oke. Akhi Abdul Qadir, materi hari ini udah selesai. Materi kali ini tentang kinayah. Nanti antum dengerin aja ya rekamannya. Kalau ada masalah silahkan ditanyakan. Oke. Baik.